Sebelumnya perkenalkan saya Takim, saya dari Bojonegoro, terus Bojonegoro itu Jawa Timur. Kadang banyak yang tidak tahu soalnya. Saya ini apa ya? Bidang saya setiap hari itu pantomim. Apa pantomim itu? Nanti saya akan bercerita tentang pantomim juga. Dan teman-teman yang saya ajak pentas dan saya ajak latihan teman-teman difabel, teman-teman tuli. Jadi tunarungu kalau bahasa umumnya. Jadi dia rungu tapi sebenarnya bisa ngomong sebenarnya. Saya mulai saja langsung. Ini on-nya yang saya kurang handal dengan adegan seperti ini. Tidak bisa. Awal perkenalan saya dengan teman-teman tunarungu, teman-teman tuli. Jadi saya ini, sudah nyala. Jadi saya ini sekitar 11 tahun yang lalu SMA, anak SMA yang masih kelas 3 SMA dan sekolah saya sekolah yang termasuk tidak favorit SMA saya itu. Akhirnya di kelas 3 di kelas 3 SMA itu saya tidur di sebuah gedung namanya Gedung Perak. Di situ di belakang saya ada sekolahan SLB. Di belakang saya ada sekolahan SLB dan satu minggu sekali ada teman-teman SLB ini bermain sepak bola di samping gedung tempat saya latihan kadang tidur sana, saya ngepel. Jadi kehidupan saya itu cuma ngepel. Ada anak-anak SLB ini diolok-olok sama apa ya? Ada tukang becak, terus orang-orang yang nunggu anaknya pulang sekolah ini diolok-olok. Dalam hati saya tidak terima pada waktu itu. Saya tidak terima dan apa ketidakterimaan saya? Saya datang ke teman-teman SLB pas waktu main olahraga, main sepak bola itu saya datang. Terus saya ngobrol apa? Saya tidak bisa ngobrol. Saya tidak bisa ngobrol bahasa isyarat. Saya tidak tahu bahasa isyarat. Siapa saya? Akhirnya ngobrol sebisanya untuk nanti ya saya nanti datang ke gedung untuk latihan sama saya. Ternyata tidak nyambung saya ngobrol. Nah ini saya balik ke gedung, ambil pulpen sama kertas. Nanti jam 7 latihan pantomim. Kamu saya tunjuk semuanya. Akhirnya malam hari saya tunggu. Teman-teman difabel semuanya datang sekitar 9 atau 8, saya lupa itu. Sudah lama. Banyak banget. Menurut saya banyak segitu. Saya latihan apa? Saya bingung, ngobrol saja tidak bisa. Nah ini akhirnya capaiannya ketemu adalah komunikasi, ngobrol. Capaiannya ketemu saya. Capaiannya ketemu ngobrol. Tidak bisa, saya ini harus punya cara yang lain. Akhirnya besok paginya ada satu teman saya difabel namanya Ipung yang hari ini juga nonton di sini, lihat saya di sini. Itu bawa kamus bahasa isyarat yang tebelnya segini itu. Ngalah-ngalah kitab suci saya. Dan saya tidak hafal itu. Akhirnya 2 bulan. Ini saya cerita tentang diri saya ketemu saya Mas. Akhirnya 2 bulan saya memutuskan komunikasi dengan orang normal. Dengan jenengan ini saya putuskan komunikasinya. Ya berkomunikasi tapi kayak siapa sih kamu kayak gitulah. Jadi tidur gini, ini artinya apa, ini bahasa isyaratnya apa, ini harus bahasa isyaratnya apa. Jadi selama 2 bulan itu saya putus komunikasi seperti orang gila. Makanya kalau ada yang orang agak gila-gila itu mungkin lagi pendalaman karakter mungkin. Selama 2 bulan itu selesai jret, saya buku kamus tadi saya taruh, terus oke, saya sudah siap untuk latihan pantomim sama teman-teman SLB, sama teman-teman tuli, saya sudah siap. Akhirnya latihan 3 bulan atau 4 bulan kita bikin pertunjukan namanya, pertunjukan pertama itu judulnya, tema besarnya adalah
aku bukan tontonan, aku bikin tontonan. Ini sebagai luapan harusnya mereka itu mampu untuk menjadi di depan harusnya, bukan menjadi orang-orang yang tersingkirkan atau anak-anak yang disingkirkan itu yang cuman ada enak itu. Saya benar-benar miris itu pas waktu itu nonton kejadian itu, akhirnya sampai jadi satu pertunjukan, aku bukan tontonan, aku bikin tontonan. Selanjutnya itu awal mula saya bertemu dengan teman-teman tuli. Selanjutnya ini pantomim. Ini fotonya saya ganteng ya Nek, waktu make-upan gini ya. Soalnya saya putih pas waktu seperti ini soalnya. Nek aslinya kan kurang ganteng juga. Saya jelaskan dulu tentang pantomim. Mungkin ada yang belum tahu tentang pantomim. Pantomim adalah seni tubuh dan ekspresi yang bercerita tanpa kata dengan ilusi visualisasi benda tanpa benda sesungguhnya. Jadi orang main pantomim itu irit. Berangkat kemana-mana itu cuma bawa orang tok. Tidak perlu bawa meja, tidak perlu bawa apa. Ya kita mainnya meja ya. Sudah meja, ini air. Nah, irit jadi ya. Tanpa benda yang sesungguhnya karena. Oke, ciri-ciri dasarnya yakni ketika seseorang melakukan gerak isyarat atau bahasa bisu, bahasa gerak yang bersifat universal. Jadi lebih bahasa bahasa yang semua orang paham. Bukan anak SLB, bukan anak tuli, bukan anak normal atau bukan bukan dari negara manapun. Misalkan dari dari daerah manapun, ini adalah ciri-cirinya itu bahasanya universal, bisa terpahami. Karena nanti akan ada ceritanya kenapa saya latihan pantomim sama teman-teman tuli. Balikin oh ya, ini cara mengajar teman tuli dan teman normal. Jadi ceritanya setelah ini latihan, setelah saya tahu sebenarnya karena saya lulusan SMA kelas 3 dan tidak tahu kesenian, saya tidak punya guru pantomim, tidak tahu pantomim itu apa, tidak tahu juga cara bermain pantomim, tapi yang saya tahu saya berani untuk mengajak mereka membuat satu karya yang membuat mereka ini mau bisa dilihat oleh semuanya. Saya SMA kelas 3 waktu itu tidak tahu ini pantomim itu apa, YouTube belum ada. Setahu saya tidak tahu YouTube, setahu itu. Jadi akhirnya saya pentas sak dadine bahasa Jawane iki. Bahasa Indonesia sejadinya. Oh, enggak enak tapi ya. Ya itulah. Pentasnya konsep latihannya ini di sini ada teman tuli, di sini ada teman normal. Teman tuli itu tidak akan berani untuk berbicara dengan teman normal karena mereka tidak akan percaya diri dengan kondisinya. Teman normal tidak mau berbicara dengan tuli karena tidak tahu bahasanya. Akhirnya ada tembok, sekat. Dari keduanya ini ada sekat. Nah, pantomim ini salah satu penghancur sekat ini. Karena dari situ kita belajar pantomim antara teman tuli dan teman normal ini. Semuanya ini melunturkan bahasa masing-masing dan berusaha untuk saling memahami. Jadi lebih kita belajar saling memahami saja antara keduanya. Konsep latihannya seperti itu. Ini pentas pawai kita. Jadi kita pentasnya di jalan-jalan, terus kadang di kampung-kampung. Pentasnya kolosal, banyak teman tuli, banyak teman normal, itu pentas bareng, latihan bareng. Ini ada sekitar 200 pantomim di Bojonegoro yang melakukan seperti ini. Agendanya seperti ini. Ini perubahan yang terjadi dari penelitian teman-teman sama teman-teman di sana, bahwa mereka lebih berani, mereka lebih membuka diri dengan orang normal. Ini sudah kita coba teliti bertahun-tahun, kita coba belajar mengevaluasi terus kurangnya di mana tentang cara kita mendekati mereka.
Selanjutnya ini Festival Pantomim Jatim dan Jateng. Ini acara ini 0 rupiah, 200 orang 0 rupiah tanpa sponsor, tanpa kita jadi bersama-sama membuat sebuah pertunjukan. Di situ ada berpuluh-puluh komunitas dan salah satunya adalah teman-teman tuli. Yang lainnya normal semua. Jadi setara sebenarnya kita buat setara dan berkarya bersama, bahasanya sama-sama terbahami yaitu bahasa pantomim. Kira-kira seperti itu. Habis ini saya akan perform sama Mas Ugi. Mas Ugi ini salah satu teman tuli juga. Nah, dia di sana salah satu teman tuli juga. Dulu pernah sama saya keliling ke Jakarta, pernah keliling ke beberapa daerah untuk melakukan pertunjukan, diundang sama Mas Septian di Jakarta itu juga. Ini judulnya Smartphone, jadi ada pemusik live-nya juga. Untuk karena mereka tidak bisa dengar, karena teman-teman tuli tidak bisa dengar, jadi musiknya tidak bisa kayak teman-teman normal di MP3, tek langsung bisa main, tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada beberapa tambahan aksen untuk musiknya. Mas Ugi di sana juga ada Mas Ipung yang satunya teman juga dari teman tuli. Ini nanti judulnya Smartphone. Smartphone itu bisa bercerita, nanti bisa apa ya? Bisa bercerita lewat pentas, ya. Bisa bercerita lewat pentas dan bisa diartikan oleh semuanya. Kira-kira seperti itu pentas saya dengan Mas Ugi. Mas Ugi, kamu umur berapa? Umur. Mas Ugi ini umur 29 ya. Hampir sama saya 17 tahun soalnya. 17 tahun berhenti. Karya-karya kami ada. Dulu saya pernah pentas keliling, ini judulnya Anomanobong. Jadi pantomim tapi judulnya Anomanobong. Kita kelilingkan untuk membuat satu pertunjukan yang memang ini identitas kami. Kira-kira sudah belum? Tinggal nunggu musiknya ini. Karena tidak semudah teman normal diklik terus main, tidak semudah gitu. Dan rata-rata pertunjukan kita juga simple. Pentasnya di balai desa, di kampung-kampung. Pentas di tempat bagus ya baru beberapa kali.
Inilah pementasan dengan judul smartphone. Saya dengan Ugi, teman tuli dan normal. Selamat menyaksikan.